Kakak, cakar naga itu bertautan dengan ruang di antara jari-jari lawan. Tubuh Xiao Chen kemudian berputar, dan kekuatan besar menyebar melalui lengan Raja Binatang Api Darah, mencabik-cabiknya. Sekarang setelah lengannya lumpuh, Blood Flame Beast King jatuh ke tanah dan mulai mengeluarkan raungan kesakitan yang menusuk telinga. Puci, puci. Percikan muncul di tempat lengannya dulu berada dan Blood Flame Beast King mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tahu bahwa kecuali dia menyerang titik lemah lawannya, yaitu tanda roh dendam, dia tidak akan mampu memberikan kerusakan yang sebenarnya. Jadi, dia mendarat di tanah dengan kecepatan kilat. Api ungu yang ganas mulai menyala di mata kanannya dan segera menyembur keluar. Tornado menyala yang berisi api asal api sejati guntur ungu bergabung menjadi gumpalan energi kacau. Kemudian, membawa sejumlah besar energi, ia terbang menuju Blood Flame Beast King. Gumpalan energi sudah mencapai batasnya. Sekarang karena energi yang begitu besar dan murni mempengaruhinya, ia mulai pecah. Sebuah lubang juga muncul di awan merah yang menutupi langit. Sinar cahaya keemasan bersinar turun dari lubang. Ketika Blood Flame Beast King melihat gumpalan energi kacau yang melonjak di sana, ekspresinya berubah. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diatasi. Saat ia sedang meregenerasi lengannya, ia telah membuang-buang waktu. Sudah terlambat untuk mencoba bersembunyi. Blood Flame Beast King hanya bisa mengangkat telapak tangannya dan membentuk perisai api merah di depannya, menerima serangan Xiao Chen secara langsung. Xiao Chen tidak ingin memberikannya satu kesempatan pun. Dia melepaskan pedang di tangan kanannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Siu, Palm Sword segera melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya. Itu dengan mudah membuat lubang di perisai api merah. Ledakan. Ketika gumpalan energi kacau itu tiba, perisai yang berlubang berhasil bertahan untuk beberapa saat, sebelum benar-benar hancur di bawah kekuatan gumpalan energi tersebut. Energi mengerikan langsung meledak keluar dari gumpalan itu. Raja Binatang Api Darah diledakkan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Cahayanya menjadi sangat redup, dan yang terpenting, benda melingkar di dadanya kini mengalami retakan. Saat melihat melalui celah itu, Xiao Chen dapat dengan jelas melihat cahaya putih bergerak di dalamnya. Mata Xiao Chen menjadi dingin, dan dia langsung menyarungkan Lunar Shadow Sabre miliknya. Kemudian, dia memanggil segumpal api sejati guntur ungu dan dengan cepat membentuk segel tangan. Mantra penganugerahan kehidupan. Siu, belati yang terbuat dari api ungu langsung memasuki celah tersebut. Raja Binatang Api Darah meraung tidak puas. Tubuhnya yang sudah redup mulai retak. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan api dan tersebar ke sekeliling. Sekarang Raja Binatang Api Darah sudah mati, Xiao Chen menghela nafas lega. Raja Binatang Api Darah ini tidak lebih lemah darinya. Selanjutnya, Blood Flame Beast King sepenuhnya terbuat dari api. Sulit untuk mengatasinya. Jika bukan karena mantra penganugerahan kehidupan dan api sejati guntur ungu, ledakan terakhir dari gumpalan energi tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya. Kak bisa. Pilar merah yang menjulang tinggi dan awan mengkilap di atasnya mulai pecah. Pancaran cahaya keemasan juga menjadi lebih besar hingga menjadi seperti pilar cahaya besar yang turun. Bang, bang, bang. Di bawah penerangan cahaya keemasan, menara merah yang menjulang tinggi mulai bergetar dan hancur total. Pilar merah setinggi 2000 meter itu menjadi tumpukan puing. Xiao Chen mendarat kembali di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, masih ada 3 lagi. Blood Flame Beast King sedikit lebih lemah dariku tapi kemampuan pemulihan tubuh mereka lebih baik dariku. Jadi, saya harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sepertinya saya mungkin harus menggunakan kartu truf saya. Xiao Chen menutup matanya dan menganalisis pertarungan sebelumnya. Ketika dia akhirnya membukanya kembali, dia menyimpulkan bahwa dia harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat agar berhasil. Dia harus memikirkan cara untuk mematahkan benda melingkar di dada Blood Flame Beast King, bahkan jika itu mengakibatkan dia terluka. Kemudian, dia bisa menggunakan belati yang terbuat dari api ungu untuk menyerang tanda roh dendam. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Raja Binatang Api Darah. Setelah 6 jam, Xiao Chen membunuh Raja Binatang Api Darah terakhir di penjara api darah merah. Lubang lain muncul di awan merah di atas dan pilar cahaya keemasan bersinar, menghancurkan menara merah tua yang tinggi itu. Xiao Chen mendarat di tanah sekali lagi. Jubah putihnya diwarnai merah. Dia mengalami luka dengan berbagai ukuran di sekujur tubuhnya dan pikirannya lelah. Dia terengah-engah, jadi dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya.
Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Setelah 4 pilar merah yang menjulang tinggi runtuh, awan merah di atas mulai pecah dengan cepat. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, sangkar itu runtuh dengan sendirinya. Ketika semua awan merah menghilang, cahaya keemasan memenuhi langit dan menyinari. Suasana dingin yang menutupi seluruh ruangan lenyap. Telapak tangan emas besar muncul di udara, menutupi separuh langit. Garis-garis di telapak tangan besar itu sangat jelas, dan mengandung kekuatan tertinggi. Ia turun dan meraih api aneh berbentuk teratai. Untuk sesaat, Xiao Chen mengira dia melihat api es darah merah dan telapak tangan besar terkunci dalam pertempuran sengit. Adapun hasil pertempuran itu, Xiao Chen tidak mengetahuinya. Pada saat pertarungan berakhir, dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya redup dan terbang keluar dari lukisan. Lingkungan sekitar Menara Desolate kuno muncul dalam pandangan Xiao Chen. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat lukisan 7 orang lainnya masih ada. Dia menyimpulkan bahwa dialah orang pertama yang keluar. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat lukisan di tangannya lagi. Saat dia perlahan membuka lukisan itu, pemandangan baru muncul. Sangkar yang menopang langit sudah tidak ada lagi. Lukisan itu telah berubah menjadi sebuah tangan emas besar yang sedang memegang bunga teratai yang terbuat dari api merah. Xiao Chen berpikir, lukisan ini sungguh aneh. Tampaknya mampu menyedot hal-hal dari dunia nyata. Jika saya bertemu musuh yang tidak dapat saya kalahkan di masa depan, apakah saya dapat menjebaknya dalam lukisan ini? Saya ingin tahu apakah saya bisa mengeluarkan ini. Xiao Chen mencoba memasukkan lukisan itu ke dalam cincin semesta tetapi menemukan kekuatan penghalang tak berbentuk yang mencegahnya melakukannya. Sekeras apapun dia berusaha, pada akhirnya dia tidak berhasil. Dia hanya bisa membawanya dalam pelukannya. Dia saat ini dipenuhi luka, baik internal maupun eksternal. Api yang disebabkan oleh yin dari Blood Flame Beast King telah merusak meridiannya secara signifikan, jadi dia harus memulihkan diri sebelum melanjutkan ke lantai berikutnya. Dia memejamkan mata, duduk bersila, dan mulai mengedarkan energinya untuk mengobati lukanya. Siu. Beberapa saat kemudian, angin kencang bertiup. Xiao Chen memeriksa dengan sens spiritualnya dan menemukan bahwa Xia-Xianlah yang gagal dalam tantangannya dan diusir dari Menara Desolate kuno oleh lukisan itu. Xiao Chen merasa sangat disayangkan. Kemudian, dia terus fokus merawat lukanya. Tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya redup lainnya, musuhnya juga telah gagal dalam tantangannya. Sesekali, akan ada kilatan cahaya redup. Jiang Zimo dan Cumu gagal dalam ujian mereka dan dikeluarkan dari Menara Desolate kuno juga. Xiao Chen merasa dirinya beruntung. Jika dia tidak memiliki api sejati guntur ungu, dia tidak akan bisa membersihkan penjara api darah merah dengan mudah. Dia mungkin akan berakhir sama seperti mereka. Bagaimanapun, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Setelah beberapa waktu, di bawah nutrisi dari esens dan pil obatnya, luka dalam Xiao Chen berkurang dan luka luarnya sebagian besar sembuh. Xiao Chen membuka matanya dan bangkit, hanya ini yang bisa kulakukan. Jika saya ingin pulih sepenuhnya, saya memerlukan setidaknya setengah hari. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Bang! Tepat pada saat itu, sebuah lukisan meledak dan berubah menjadi potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya. Chu Chaoyun berdiri dengan sedih di tanah. Dia benar-benar tertutup es, dan bibirnya sangat hitam. Chu Chaoyun pasti mengalami banyak masalah di gua es 10.000 racun. Namun, dia berhasil keluar. Bang! Bang! Ada 2 ledakan lagi pada saat bersamaan. Itu adalah Zuomo dan Ding Fengchou. Mereka juga telah lulus ujian lukisannya. Keduanya juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah mereka keluar, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menatap Xiao Chen dengan aneh dan mulai mengobati luka mereka bersama Chu Chaoyun. Xiao Chen memperhatikan ketika mereka keluar, lukisan mereka meledak. Namun lukisannya masih utuh. Pasti ada sesuatu yang tidak disadari oleh Xiao Chen. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Xiao Chen mendorong dari tanah dan dengan cepat menuju penghalang cahaya di atas. Kemudian, dia berhasil melewati penghalang cahaya tanpa banyak hambatan. Ya, benar. Cairan esens murni menetes terus-menerus. Kali ini, Xiao Chen membutuhkan 80 detik untuk sepenuhnya melewati penghalang cahaya. Ketika dia membuka matanya, dia dapat dengan jelas merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Esensi yang telah dia habiskan sebelumnya telah terisi kembali sepenuhnya. Ukuran pusaran ki bahkan meningkat. Xiao Chen mengungkapkan senyuman.
Penghalang cahaya ini setara dengan 2 bulan berkultivasi untuknya. Dia melihat sekeliling dan mulai mengukur lantai 5. Di depan, ada pintu misterius yang berkelap-kelip cahaya. Selain itu, tidak ada benda lain di lantai 5. Ketika Xiao Chen berdiri di depan pintu yang berkedip-kedip, dia melihat bayangan dirinya yang samar-samar di pintu itu. Xiao Chen dalam pantulan mengenakan jubah putih dan 18 naga azure bergerak di sekelilingnya. Dia berdiri di puncak gunung yang sangat tinggi. Kerumunan dengan tatapan hormat dan iri berdiri di bawah puncak sambil memperhatikan orang di puncak. Ekspresi Xiao Chen menjadi sedikit terkejut. Namun, dia masih bisa menganalisisnya dengan tenang di dalam hatinya. Pintu ini seolah mampu mencerminkan keinginan orang lain. Berdiri di puncak, menerima rasa hormat dan kekaguman akan keabadian, itulah impian yang dikejar Xiao Chen dengan menekuni jalur bela diri. Ujian yang harus dilewati Xiao Chen di lantai ini mungkin adalah keinginan. Ini adalah kebalikan dari ujian kematian di lantai 3. Inilah daya tarik hidup, ujian kerinduan. Beberapa orang memiliki kondisi pikiran seperti batu. Bahkan ketika dihadapkan pada tekanan kematian, mereka tidak akan terguncang. Namun, di jalur budidaya bela diri, ada sesuatu yang lebih buruk daripada kematian, keinginan. Kematian ibarat tekanan yang kaku, namun nafsu ibarat batu asah yang digunakan untuk mengasah pisau. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tanpa sadar terjerumus ke dalamnya, sehingga menghambat kemajuannya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Apapun situasinya, aku harus menghadapinya dengan tenang. Sudah cukup bagus bagiku untuk bisa sampai sejauh ini. Xiao Chen memiliki ekspresi hati-hati saat menghadapi keinginannya. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyelesaikan ujian ini. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kakinya untuk melangkah menuju cahaya. Siu. Setelah Xiao Chen memasuki cahaya, Chu Chaoyun, Zuo Mo, dan Ding Fengchou muncul di lantai 5. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini mungkin juga sangat cemas. Mereka melihat Xiao Chen memasuki lantai 5 sebelum mereka, jadi mereka hanya memulihkan diri sebentar sebelum bergegas. Tanpa diduga, itu adalah gerbang keinginan. Setelah ketiga orang itu menyelidiki pintu cahaya itu beberapa saat, mereka akhirnya mengetahui apa itu lampu pintu itu. Ekspresi mereka segera berubah dan mereka menjadi sangat berhati-hati. Mereka bertiga telah memperoleh kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat Menara Desolate kuno, dan kemudian memperoleh 1 dari 20 tempat. Setelah memasuki Menara Desolate kuno, mereka berusaha keras untuk mencapai titik ini. Mereka semua adalah talenta hebat di generasi mereka dan memiliki pemahaman unik mereka sendiri tentang jalan bela diri. Secara alami, mereka memahami apa arti ujian nafsu bagi seorang kultivator. Ding Fengchou mengungkapkan senyuman pahit. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka, bahwa ujian di lantai 5 akan menjadi gerbang keinginan ini. Keinginan, keinginan, apa yang bisa kita lakukan agar tidak jatuh ke dalam keinginan kita? Ini sulit, sulit, sangat sulit. Ding Fengchou berkata itu sulit 3 kali. Emosinya sangat rumit. Kenyataannya, sulit untuk tetap tenang menghadapi keinginan seseorang. Di gerbang hasrat, hasrat akan diperkuat beberapa kali lipat, yang akan membuat lebih sulit untuk menjaga ketenangan seseorang. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka akan tenggelam dalam keinginan mereka selamanya, terjebak dalam gerbang keinginan akan keabadian. Wajah Zuomo dipenuhi keraguan, dia tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Karena dia jelas-jelas tidak percaya diri sekarang, dia harus menyerah pada gerbang hasrat ini. Sementara Zuomo dan Ding Fengchou tetap diam, Chu Chaoyun dengan tenang dan perlahan berjalan menuju cahaya. Dia menghilang dari pandangan keduanya. Zuomo langsung tercengang. Dia mengangkat kakinya dan ingin mengikuti tetapi, pada akhirnya, rasionalitasnya mengalahkan dorongan tersebut. Zuomo mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan enggan, saya mencapai lantai 5 setelah begitu banyak kesulitan. Tanpa diduga, saya harus mengambil inisiatif untuk menyerah. Saya tidak mau. Ding Fengchou memandang Zuomo. Mereka telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia menghela nafas pelan, berhentilah merasa bingung. Seseorang harus memahami kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Awalnya, Ding Fengchou mengira bahwa karakter utama dalam ujian Menara Sunyi kuno ini adalah mereka berdua. Terlepas dari ekspektasinya, Xiao Chen dan Chu Chaoyun merebut kejayaan. Sebagian besar jenius puncak bisa meraih kemenangan dan kekalahan dengan tenang. Ding Fengchou dan Zuomo adalah orang-orang seperti itu.
Setelah mereka menghela nafas, mereka pulih dari depresinya. Melihat Ding Fengchou, Zuomo berkata, dalam kompetisi pemuda 5 negara terakhir, saya melampaui Anda dengan satu gerakan. Kami belum melakukan pertarungan yang layak dalam 2 tahun sejak itu. Setelah kita berpisah di Menara Kesunyian Kuno, kita mungkin harus menunggu hingga kompetisi pemuda 5 negara berikutnya sebelum kita bisa bertarung lagi. Kamu dan aku, ayo bertarung, di sini sekarang. Bagaimana menurutmu? Ding Fengchou menggenggam erat gagang pedangnya dengan tangan kanannya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Itulah yang aku pikirkan juga. Biarkan saya melihat peningkatan Anda dari beberapa tahun terakhir. Di ruang yang luas, mereka melemparkan gerbang keinginan yang berkedip-kedip ke pikiran mereka saat mereka bertarung satu sama lain. Keadaan pikiran seperti itu, mengetahui kapan harus maju atau mundur ketika menghadapi nafsu, akan meningkat pesat bahkan jika mereka tidak menjalani ujian tersebut. Bahkan jika mereka tidak maju di masa depan, mereka masih bisa mencapai puncak kultivasi jika mereka dapat mempertahankan mentalitas seperti ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sesaat setelah Xiao Chen melangkah ke dalam cahaya, pikirannya tampak berubah kacau, seolah banyak hal telah memasukinya. Rasanya dia telah melupakan banyak hal dan mengingat banyak hal lainnya. Xiao Chen adalah pendekar berjubah putih, satu-satunya orang dari negara Qin besar yang menjadi petapa bela diri sebelum berusia 30 tahun sejak Kaisar Guntur. Xiao Chen telah memulai sektenya sendiri, Sekte 10.000 Pedang. Dia adalah satu-satunya master sekte dan memiliki lebih dari 10.000 murid. Mengingat kekuatan Xiao Chen, dia tidak hanya berada di puncak negara Qin besar dalam hal ilmu bela diri, dia bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada istana kerajaan karena Sekte 10.000 Pedang. Xiao Chen bahkan sepertinya menekan istana kerajaan. Ada tanda-tanda bahwa dia bisa mengambil alih kapan saja. Namun, Xiao Chen merasa dia telah melupakan beberapa hal yang tidak terlalu penting. Xiao Chen membuka matanya dan menemukan dirinya berada di puncak gunung. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, awannya begitu dekat, dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Angin dan awan bergejolak, menampilkan fenomena megah. Sedikit kebingungan muncul di mata Xiao Chen. Setelah beberapa saat, dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menebas ke langit. Ledakan. Aura Xiao Chen meletus, meledak seolah-olah telah lama ditekan. Dengan gerakan jari Xiao Chen, sebuah lubang besar langsung muncul di awan. Setelah energi tak berbentuk, yang seperti senjata suci tajam, menembus awan, energi itu tidak melemah. Itu akhirnya merobek penghalang di langit dan meninggalkan lubang hitam yang mengarah ke dunia luar yang tak terbatas dan misterius. Setelah Xiao Chen merobek langit dengan satu jari, awan masih belum berkumpul kembali setelah sekian lama. Dia memegang tangannya di belakang punggung dan melihat fenomena di langit. Dia bergumam, apapun situasinya, kekuatan adalah hal yang paling dapat diandalkan. Jika aku melupakan sesuatu, biarkan saja. Xiao Chen mengepalkan tangannya dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan oleh tatapan dingin. Di jalur perang, hanya kekuatan yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi, hal-hal duniawi yang perlu disingkirkan. Mencacah, mencacah. Xiao Chen menyipitkan mata dan mengangkat tangannya ke langit sebelum mengepalkannya. Dia sepertinya langsung memahami hukum alam. Di bawah pengaruh hukum alam, lubang besar itu mulai membaik. Awan bergejolak dan angin berubah arah, semuanya kembali normal. Siu, sesosok muncul di bawah gunung. Orang itu mengenakan jubah biru dengan sulaman gambar pedang bayangan bulan di dadanya. Itu adalah logo dari 10.000 Sabre Sekte. Namun, logo dada pemuda berjubah biru ini berbeda dengan logo lainnya. Selain Lunar Shadow Sabre, logonya juga memiliki sarung emas. Orang ini adalah Lan Chou, murid pertama dari Master Sekte 10.000 Pedang. Saat Lan Chou melihat pemandangan ini, rasa hormat di matanya menjadi semakin kuat. Sosok Xiao Chen melintas dan tiba di hadapan orang ini. Dia bertanya tanpa ekspresi, bagaimana kabarnya? Lan Chou berlutut dan berkata dengan hormat, melapor kepada guru, Sekte Pedang Berkabut telah sepenuhnya dilenyapkan. Kata-kata, Sekte Pedang Berkabut, tidak akan pernah diucapkan lagi di negara Qin besar. Master Sekte terbunuh tetapi Chu Chaoyun hilang. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Xiao Chen sedikit terkejut. Lalu dia berkata dengan dingin, serahkan semuanya. Lan Chou mengangguk dan mengeluarkan banyak kotak dari cincin tata ruang miliknya. Semua kotak itu diisi dengan batu roh kelas medial. Setidaknya ada 30.000 kotak.
Energi spiritual yang padat mengalir keluar dari kotak, menyelimuti seluruh puncak gunung. Xiao Chen berkedip dan mengerutkan kening, ada 10 juta batu roh kelas medial. Apakah tabungan 10.000 tahun mistis Sword Sect begitu sedikit? Dada Lan Chou menegang, dia tahu bahwa Xiao Chen mencurigainya. Dia dengan cepat melanjutkan, dugaan saya adalah Chu Chaoyun mengambil setidaknya setengahnya, itu sebabnya jumlahnya sangat sedikit. Namun, masih ada 50.000 batu roh kelas tinggi dan setidaknya 100 ramuan roh yang berusia setidaknya 3.000 tahun. Tidak berani mengambil tindakan perlahan-lahan, Lan Chou mengeluarkan semua harta milik Sekte Pedang Berkabut. Ekspresi Xiao Chen berubah serius dan tegas. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Bang, 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 bang. Dengan pikiran, 30.000 kotak batu roh kelas medial meledak bersama dengan batu roh kelas medial di dalamnya. Xiao Chen mereduksi 10 juta batu roh kelas medial yang hancur menjadi cairan lengket pekat yang mengambang di udara. Dia tetap tanpa ekspresi saat dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya kembali. Hah! Cairan lengket menutupi seluruh puncak gunung dan berputar menjadi pusaran air. Kemudian, Xiao Chen menghancurkan ampas batu roh kelas medial. Akhirnya, Xiao Chen menyempurnakan esensi dari 10 juta batu roh kelas medial menjadi pil kecil. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Pil itu berubah menjadi esens yang melonjak dan dituangkan ke dalam dantiannya, memenuhi lautan qi. Xiao Chen menutup matanya dan perlahan menyerap esens. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Wajahnya yang muram dan tegas menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. 10 juta batu roh kelas medial hanya bisa menyelamatkan saya selama 3 tahun berkultivasi. Jumlah energi yang dibutuhkan seorang martial sage terlalu banyak. Lan Chou menelan ludahnya. Satu-satunya orang yang bisa mengucapkan kata-kata agung seperti itu adalah orang di hadapannya ini. 10 juta batu roh kelas medial itu adalah simpanan dari Sekte Pedang Berkabut selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Chen menelannya sesuka hati dan masih merasa tidak puas. Lan Chou menyarankan dengan suara lembut, Tuan, Istana Roh Malam dan Sekte Pedang Berkabut sudah tidak ada lagi. Sekarang, satu-satunya sekte besar yang tersisa di negara Qin besar adalah Paviliun Sabat Surgawi. Kapan kita harus mengambil tindakan? Kami menunggu perintah guru. Lan Chou dengan jelas mengetahui bahwa alasan Xiao Chen mendirikan Sekte 10.000 Pedang adalah agar dia dapat mengumpulkan sumber daya dengan lebih efisien, dia tidak pernah peduli pada kekuasaan atas dunia biasa. Inilah alasan Lan Chou bersumpah untuk mengikuti Xiao Chen sampai mati. Meskipun Xiao Chen tidak peduli dengan otoritas, dia peduli. Dengan melenyapkan 3 sekte besar dan menelan istana kerajaan, kekuatan 10.000 sekte pedang akan melonjak hingga puncaknya. Lan Chou merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Paviliun Surga Sabar. Bayangan seorang wanita muncul di benak Xiao Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Anda boleh pergi dulu. Setelah saya berkultivasi selama 3 hari, kita akan menuju ibu kota kekaisaran dan menghancurkan istana kerajaan negara Qin besar. Siu. Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menyodok udara dengannya. Setiap kali dia menyodok, batu roh kelas tinggi muncul. Di bawah kendali Xiao Chen, 50.000 batu roh kelas tinggi membentuk formasi pengumpulan roh yang besar di udara di atas 10.000 sekte pedang. Xiao Chen melayang dan duduk dengan kokoh di tengah formasi. Semua garis formasi pengumpulan roh langsung menyala. Gemuruh. Awan bergejolak dan hujan yang terbuat dari energi spiritual murni turun. Mereka jatuh ke dalam formasi dan mengalir ke pusatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam menara desolate kuno, pertarungan Ding Fengchou dan Zuo Mo mencapai klimaksnya. Bang! Angin palem dan pedang qi berbenturan. Keduanya dipaksa mundur dan darah mengucur dari mulut mereka. Mereka tampak sama kuatnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, luka Zuo Mo lebih parah daripada luka Ding Fengchou. Dalam pertarungan tersebut, Zuo Mo berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Zuo Mo berkata dengan lembut, kamu menang. Kau bisa. Ding Fengchou menyarungkan pedangnya dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia berkata, ruang di sini sempit, itu membatasi kekuatanmu. Anggap saja ini hasil imbang. Zuo Mo tersenyum dan tidak menyangkalnya. Dia melirik ke arah gerbang hasrat dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan mencobanya? Ding Fengchou melihat jauh ke dalam gerbang hasrat yang berkelap-kelip. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Terlalu sulit untuk mengatasi keinginan.
Tidak ada cara bagiku untuk keluar dari gerbang ini sebelum aku mencapai usia 30, jadi aku akan terjebak di sana selamanya. Menurut Anda, siapa di antara keduanya yang memiliki peluang terbaik untuk membersihkan gerbang hasrat ini? Zuo Mo bertanya. Setelah berpikir sejenak, Ding Fengchou berkata, mungkin Chu Chaoyun. Keinginan Xiao Chen terlalu jelas. Itu untuk mendaki ke puncak budidaya. Semakin besar keinginannya, semakin sulit untuk melepaskan diri darinya. Pada akhirnya, dia akan melupakan jati dirinya dan tersesat. Zuo Mo tersenyum tipis dan berkata, kita lihat saja nanti. Namun, saya sangat berharap dia bisa keluar. Sepanjang sejarah uji coba ini, lantai 5 selalu menjadi ambang batas. Jika dia bisa keluar, dia pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Keduanya berhenti berbicara dan mengeluarkan liontin giok di leher mereka. Liontin giok memungkinkan mereka untuk tetap berada di menara desolate kuno. Tentu saja, jika mereka menghancurkan liontinnya, mereka akan dikirim. Retakan. Keduanya menghancurkan liontin giok mereka secara bersamaan. Kemudian, mereka berubah menjadi cahaya redup dan dikeluarkan dari menara desolate kuno. Di kaki patung Kaisar Tianwu, si Hailong melihat Zuo Mo dan Ding Fengchou menyerah, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Hanya Chu Chaoyun dan Xiao Chen yang tersisa. Segera, kita akan tahu siapa orang itu. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata, sudah bertahun-tahun sejak seseorang membersihkan lantai 4. Sekarang, kami bahkan memiliki 2 orang yang menantang lantai 5. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat bagus. Li Xiuzu, yang selama ini diam, tersenyum. Lantai 5 adalah gerbang keinginan. Jika mereka tidak keluar dalam waktu 1 jam, mereka akan terjebak di sana selamanya. Hati Li Xiuzu menjadi dingin. Dia tidak menyangka bocah nakal yang dianggap remeh akan bisa sampai sejauh ini. Pertama, Xiao Chen telah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Kemudian, dia mendapatkan 1 dari 20 tempat. Sekarang, dia melewati lantai 4 dan memasuki lantai 5. Jika Xiao Chen terus mendaki lebih jauh, Li Xiuzu akan merasa sangat malu ketika memikirkan saat-saat dia mempersulitnya. Bocah, tenggelam dalam keinginanmu, Li Xiuzu mengutuk terus-menerus di dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang keinginan, hujan yang turun di puncak utama 10.000 sabre sekte telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setiap kali malam tiba, hujan energi spiritual yang bersinar merupakan pemandangan yang mengesankan untuk disaksikan di sekte 10.000 pedang. Bahkan bisa dilihat dari kaki gunung. Namun, para murid dari 10.000 sabre sekte sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Setiap kali mereka menghancurkan sekte yang cukup besar, fenomena seperti itu akan terjadi. Mereka tahu bahwa master sekte mereka menggunakan formasi kuno untuk berkultivasi. Selain itu, mereka tahu bahwa setelah dia menyelesaikan kultivasinya, dia akan bersiap untuk perang lagi. Sekarang, 10.000 sekte pedang tidak ada tandingannya di negara Qin besar, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Bahkan Legiun Naga Kekaisaran Istana Kerajaan harus melarikan diri saat melihat mereka. Semua orang tahu bahwa Xiao Chen cepat atau lambat akan maju ke Kaisar Bela Diri. Seperti Kaisar Guntur di masa lalu, dia akan menjadi salah satu pakar puncak dunia. Jumlah kekuatan kecil yang datang ke Sekte 10.000 pedang untuk menyatakan dukungan mereka sangatlah signifikan. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi target Master Sekte kali ini, setelah dia menyelesaikan kultivasinya. Di negara Qin besar, hanya paviliun pedang surgawi dan istana kerajaan yang tersisa. Saya merasa itu akan menjadi paviliun sabre surgawi. Bagaimanapun, istana kerajaan masih memiliki Putri Ying Yue. Dia cukup kuat untuk menjadi tantangan bagi Master Sekte kita, dia akan sulit untuk dihadapi. Namun, saya mendengar bahwa Master Sekte pernah menjadi bagian dari paviliun sabre surgawi. Bagaimana mungkin dia mengambil tindakan terhadap mereka? Lagi pula, dia mungkin masih memiliki perasaan terhadap mereka. Jadi bagaimana jika Master Sekte masih memiliki perasaan terhadap mereka? Setelah mencapai Martial Sage, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya mencapai jumlah yang sangat besar. Jika dia tidak menjarah sekte-sekte besar, bagaimana dia bisa menjamin laju kultivasi yang cepat? Di kaki gunung, murid inti 10.000 sabre sekte yang sedang berpatroli sedang iseng mengobrol tentang target Xiao Chen selanjutnya. Mengumpulkan. Saat itu, bel aula besar di tengah gunung berbunyi 12 kali. Para murid yang berpatroli segera mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka berhenti mengobrol dan menuju aula.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa ribu murid inti 10.000 saber sekte berkumpul di pintu masuk aula besar. Lan Chou berdiri di platform yang tinggi, merasa sangat bangga saat dia melihat ke bawah ke halaman. Istirahatlah selama 1 malam dan bangun pagi besok. Saat fajar menyingsing, kita akan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Murid inti yang terlatih tidak berkata apa-apa lagi. Mereka segera bubar dan melakukan persiapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam formasi pengumpulan roh, energi spiritual dari 50.000 batu roh kelas tinggi telah habis. Gumpalan api spiritual muncul di bawah Xiao Chen dan menyebar ke seluruh formasi besar. Siu, api rohani membakar segalanya. Xiao Chen berdiri di udara setelah semua ini selesai, matanya bersinar terang. Memang, batu roh kelas tinggi memiliki efek yang lebih baik. Namun, formasi pengumpulan roh peringkat 9 ini menghabiskan terlalu banyak batu roh kelas tinggi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi ke istana kerajaan, kata Xiao Chen dengan tegas sambil melihat ke arah ibu kota kekaisaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, 100 kapal perang terbang di hadapan 10.000 sabre sekte. Spanduk 10.000 sabre sekte berkibar dengan bangga di haluan kapal perang. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, menyaksikan semua ini dengan ekspresi muram dan tegas. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap bawahannya di sekte tersebut. Mereka hanyalah pion untuk mengumpulkan sumber daya. Di mata Xiao Chen, otoritas di dunia hanyalah sesuatu yang duniawi, sesuatu yang menghambat seorang kultivator, suatu bentuk keinginan. Ini adalah emosi yang harus dia hilangkan dari dirinya sendiri. Siu, sambil berpikir, cahaya merah menyala di dahi Xiao Chen, dan tahta merah muncul di udara. Dia duduk di singgasana dan memegang lunar shadow saber dengan tangan kanannya. Awan merah tak berbatas menyandang tahta. Dengan cepat, Xiao Chen tiba di hadapan pasukannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan kemudian terbang ke depan tanpa berkata apa-apa. Ketika Lan Chou di kapal utama melihat gerakan Xiao Chen, dia dengan cepat berteriak, berangkat. Xiao Chen duduk di singgasana merah dan memimpin para elit dari 10.000 sekte pedang. Dia meletakkan dagunya di tangan kanannya sambil mengesampingkan lunar shadow saber dengan tangan kirinya. Xiao Chen dengan agak malas menutup matanya, tidak membiarkan aura apapun keluar. Namun, postur Xiao Chen di atas tahta memberi kesan seorang penguasa tertinggi yang memandang rendah dunia. Semua penggarap yang bertemu dengan mereka menyerah tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka melakukannya secara diam-diam, tanpa menimbulkan gangguan apapun. Mereka takut mengejutkan Xiao Chen dan memicu bencana bagi diri mereka sendiri. Cici, tanda merah di dahi Xiao Chen terus menyala. Dia membuka matanya dan ekspresi wajahnya yang cantik dan menawan berubah sedikit. 10.000 meter di depan, menunggu banyak kapal perang emas, Legiun Naga Kekaisaran Negara Qin besar. Di kapal utama Imperial Dragon Legion, seorang lelaki tua yang mengenakan battle armor emas memandang Xiao Chen dengan ekspresi muram. Matanya dipenuhi kecemasan. Ki dan darah lelaki tua itu melonjak saat dia melepaskan aura kuat yang dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang dalam jarak 10.000 meter. Xiao Chen duduk tegak di atas tahta dan bergumam, Nangong Lai. Apa gunanya martial sage setengah langkah? Siu, tahta itu menggandakan kecepatannya dan maju dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, Xiao Chen tiba di hadapan Imperial Dragon Legion, mengendarai awan merah. Xiao Chen ada di sini. Ketika Imperial Dragon Legion melihat awan merah di udara, orang-orang di kapal perang terkejut. Semua orang tampak sangat gugup. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan bangsa Qin besar? Teriak Nangong Lai sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin. Saya hanya butuh sumber daya. Yang saya cari hanyalah puncak kultivasi. Nangong Lai berargumen, itu hanya alasan. Apa bedanya dengan menghancurkan negara Qin besar? Xiao Chen berkata dengan tenang, menghancurkan negara hanyalah cara, bukan akhir. Saya hanya punya satu motif sejak awal. Betapa keras kepala. Jangan berpikir bahwa kamu akan mampu mengalahkan seluruh bangsa Qin besar sendirian. Nangong Lai meneriakkan seruan perang dan sosoknya melintas. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan angin palem yang berkobar melaju ke arah Xiao Chen. Angin kencang menderu-deru. Dengan kekuatan satu serangan telapak tangan, bahkan udara pun melonjak. Nyala api yang tak terbatas membubung ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sudah bertahun-tahun berlalu dan kamu masih terjebak di alam martial sage setengah langkah.
Kamu tidak cukup kuat. Bang! Xiao Chen menggoyangkan jarinya ke arah Nangong Lai. Jari besar berwarna biru muncul dan mengenai dada Nangong Lai. Nangong Lai memuntahkan seteguk darah saat dia terjatuh ke belakang. Dia berjungkir balik dan sosoknya melintas. Pedang yang menyala-nyala muncul di tangannya. Kemudian, nyala api pedangnya berkumpul menjadi cahaya pedang yang cemerlang. Ledakan. Nangong Lai menebas dengan ganas. Ruang di atas kepala Xiao Chen tampak terbelah dua, meninggalkan robekan spasial yang gelap gulita. Xiao Chen hanya duduk di singgasana merahnya, dia bahkan tidak mau repot-repot menggambar lunar shadow sabre miliknya. Dia mengulurkan jarinya dan dengan mudah memblokir serangan pedang ini. Nangong Lai menolak menyerah. Lampu pedang sepanjang 200 meter muncul di pedangnya. Sosoknya melintas dan beberapa pedang muncul ke segala arah di sekitar Xiao Chen, mengelilinginya. Bang! 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 Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menggerakkannya, menghalangi semua lampu pedang 1 meter darinya. Lampu pedang meledak dalam percikan api. Namun, mereka tidak berguna di hadapan perisai intisari Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan Nangong Lai bekerja tanpa hasil apapun. Meski begitu, dia tetap bertahan. Xiao Chen berkata, bakatmu cukup bagus. Anda menjadi terkenal di usia muda. Namun, tahukah Anda mengapa kemajuan Anda sangat lambat? Mengapa Anda masih terjebak di martial sage setengah langkah setelah bertahun-tahun? Itu karena Anda kekurangan sumber daya. Jika Anda dapat menggunakan 10 juta batu roh kelas medial sekaligus, Anda akan dapat segera mengatasi kemacetan Anda. Sayangnya, Anda tidak mempunyai keberanian untuk melakukan itu. Jadi, kamu bisa nyahlah sekarang. Tatapan Xiao Chen menjadi dingin. Dia mengayunkan tangan kanannya ke dalam cakar dan cakar naga biru muncul seketika. Raungan naga yang keras terdengar. Cakar naga bergerak ke depan dan hukum alam berubah. Meskipun Nangong Lai berada 1000 meter jauhnya, dia muncul tepat di hadapan Xiao Chen. Enyahlah. Xiao Chen mengayunkan tangan kanannya dengan ganas dan cakar naga mencerminkan gerakan itu. Organ dalam Nangong Lai terluka dan dia jatuh ke tanah seperti layang-layang patah. Tembakan meriamnya. Dia hanya menggunakan hukum alam dan tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Teriak Nangong Lai yang terjatuh sekuat tenaga. Sial, sial, sial. Pelabuhan meriam kapal perang Imperial Dragon Legion semuanya terbuka. Meriam energi iblis kuno yang diperkuat segera ditembakkan, mengirimkan ribuan cangkang energi ke Xiao Chen. Mereka membentuk pemandangan yang indah dan gemerlap di langit. Ketika meriam dari ribuan meriam energi iblis kuno menghantam tubuh secara bersamaan, bahkan seorang petapa bela diri yang bisa menggunakan hukum alam tidak akan mudah untuk menghadapinya. Xiao Chen menatap dingin ke arah Nangong Lai yang jatuh. Niat membunuh muncul di hatinya. Pemikiran awalnya untuk membiarkan orang ini hidup kini memudar sepenuhnya. Jari biru muncul dengan kecepatan kilat dan mengenai dahi Nangong Lai, membuat lubang di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen mengedarkan intisarinya untuk memblokir serangan meriam energi iblis kuno. Bang! Ribuan cangkang energi yang dapat menghancurkan gunung menabrak perisai intisari Xiao Chen, yang hanya bertahan setengah detik sebelum hancur secara eksplosif. Cangkang energi menyerang Xiao Chen terus-menerus. Xiao Chen menggeser organ dalamnya, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Ketika rentetan cangkang energi berakhir, Xiao Chen menyekat tetesan darah dari mulutnya. Kemudian, dia memandang dengan acuh tak acuh pada Imperial Dragon Legion di hadapannya dan berkata dengan dingin, enyahlah. Yang diinginkan Xiao Chen hanyalah sumber daya dari istana kerajaan. Dia tidak membenci kelompok orang sebelum dia ini. Jika pada akhirnya Nangong Lai tidak berkomplot melawannya, dia tidak akan membunuhnya. Bukan karena Xiao Chen baik hati, tapi karena dia efisien, menghindari usaha yang tidak berguna. Wakil komandan di kapal utama menekan rasa ngeri dan panik di hatinya. Dia berkata, jangan takut. Dia pasti menerima luka dalam dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Isi ulang meriamnya dan bersiap untuk menembak lagi. Siu. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dan dia berdiri dari singgasana merah. Orang-orang di kapal perang merasa seolah-olah sebuah gunung tinggi tiba-tiba muncul dan menjulang di atas mereka. Bahkan nafas mereka menjadi terengah-engah. Tekanan besar menimpa mereka saat energi spiritual bergerak di sepanjang tangan Xiao Chen. Mereka tidak bisa banyak bergerak. Orang bodoh yang sembrono. Jubah putih Xiao Chen berkibar saat dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Kemarahan di hati Xiao Chen melonjak. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia langsung memenuhi dirinya.
Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah menghunus pedangnya. Dia bisa menghancurkan puluhan kapal perang dalam sekejap tanpa menggunakan hukum alam. Para elit Legiun Naga Kekaisaran di kapal perang juga akan mati. Bahkan jika mereka adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi atau Raja Bela Diri setengah langkah, mereka semua akan binasa dengan satu serangan pedangnya. Pembunuhan Ki yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh armada. Hal ini membuat para penggarap memuat meriam energi iblis kuno dengan batu roh kelas tinggi membeku, anggota tubuh mereka menolak untuk bekerja sama. Saat Xiao Chen hendak menghunus pedangnya, dia melihat ke kejauhan dan melihat sosok emas terbang seperti meteor. Ketika Xiao Chen melihat siapa orang itu, dia melepaskan gagang pedang dan duduk kembali di singgasana merahnya. Semua orang di armada segera menghela nafas lega. Tekanan pegunungan yang membayangi mereka lenyap. Jantung mereka berdebar kencang saat rasa dingin merambat di punggung mereka. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi, tatapannya dingin dan tegas, saat dia berkata dengan suara dingin, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah." Wakil komandan kapal induk itu ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa, mereka mendapat perintah untuk mencegah intrusi dari 10.000 sekte pedang. Namun, dalam beberapa langkah, Xiao Chen telah membantai komandan mereka bahkan tanpa menghunus pedangnya. Ribuan serangan meriam energi iblis kuno tampak sangat dahsyat, namun pihak lain tampaknya hanya menderita luka ringan. Tekanan terhadap mereka tidak berkurang sama sekali. "Kamu bisa pergi dulu. Biarkan aku bicara dengannya." Sosok emas gemerlap yang bergerak seperti meteor akhirnya tiba di momen krusial. Para penggarap di kapal perang segera tersenyum dan berseru gembira, "Putri pertama." Orang ini berasal dari klan kerajaan negara Qin besar, seorang jenius langka yang hanya bisa dilihat sekali dalam 1 milenium, Putri Ying Yue. Dia juga merupakan dewa perang dari Imperial Dragon Legion. Ying Yue mengenakan battle armor emas dan memegang Grand Imperial Spear. Api emas menyala di matanya. Dia masih tetap mulia dan terhormat seperti sebelumnya, luar biasa cantik. Ketika wakil komandan mendengar kata-kata Ying Yue, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia memimpin Legiun Naga Kekaisaran menjauh ke kejauhan. Xiao Chen memperhatikan Ying Yue dari singgasana merah. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak buruk. Setelah tidak bertemu Anda selama 3 tahun, Anda akhirnya berhasil menembus Martial Sage. Anda memenuhi reputasi Anda sebagai seorang jenius. Sayangnya, kamu masih terlalu lambat, terlalu lambat." Ying Yue memandangi tahta merah itu dengan ekspresi muram. Penampilan Xiao Chen yang tenang tidak berubah sama sekali. Namun, dia sekarang memberikan perasaan yang jauh, seperti dia adalah orang asing. Setiap kali Ying Yue melihatnya seperti itu, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit, seperti ribuan jarum menusuk jantungnya. Sungguh tak tertahankan. Ying Yue menekan emosinya saat dia berkata dengan suara dingin, "Terus kenapa? Saya tetap tidak akan jatuh ke level Anda, menjara kemana-mana demi kultivasi, demi mendaki ke puncak." Hati Xiao Chen setenang air. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih belum mengerti. Inilah sifat alami dunia ini. Yang lemah dimakan oleh yang kuat, hanya yang terkuat yang bertahan. Yang saya lakukan hanyalah apa yang semua orang pikirkan untuk dilakukan tetapi tidak berani melakukannya. Sekarang, di era para jenius, bagaimana seseorang bisa bangkit tanpa keberanian? Ini adalah daunnya. Untuk mencapai puncak, saya hanya perlu menjaga hati tetap jernih." Ying Yue tidak bisa menahan tawanya. "Pertahankan hati yang jernih. Kamu masih mengaku punya hati. Jika kamu masih memiliki hati, lalu mengapa kamu mengejar sumber daya klan Xiao dan klan Feng? Kamu cukup membunuh semua orang di 2 klan dengan satu serangan pedang." Ekspresi Xiao Chen tetap diam. Dia bergumam, "Saya sudah melunasi semua hutang saya kepada mereka. Yang saya butuhkan hanyalah sumber daya. Secara alami, siapapun yang memberi jalan bagi saya akan hidup, aku bahkan akan mendoakan yang terbaik untuknya." Ekspresi sedih muncul di wajah cantik Ying Yue. Darah menetes saat dia menggigit bibirnya. Dia bertanya dengan suara bergetar, "Kalau begitu, jika aku menghalangimu hari ini, maukah kamu membunuhku juga?" Angin dingin bertiup, membuat rambut hitam halus Xiao Chen berkibar. Tampaknya tidak ada perubahan apapun pada wajahnya yang cantik dan menawan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sebentar di atas tahta. Dia berkata dengan lembut, "Tidak perlu banyak kata. Buat perubahan Anda, aku akan memberimu handicap dalam 3 gerakan. Tidak perlu banyak kata. Sungguh, tidak perlu banyak kata." Dalam hatinya, bahkan aku hanya bisa membuatnya memberiku handicap 3 gerakan.
Ying Yue tersenyum pahit saat dia melepaskan diri dari emosi yang dia rasakan. Maumu, jika kamu ingin berkelahi, aku akan menemanimu sampai akhir. Ying Yue meneriakkan seruan perang dan menusukkan Grand Imperial Spear-nya ke depan dengan tangan kanannya. Raungan naga yang tak terbatas bergema di belakangnya, naga Qi yang telah diwariskan selama 10.000 tahun di negara Qin besar. Siu, ruangan itu tampak menjadi padat karena semua aura berkumpul pada satu titik. Dia menusukkan tombaknya ke depan bersama dengan aura tak terbatas yang terkompresi. Xiao Chen menyipitkan mata sedikit saat dia melihat Ying Yue, yang berada 1000 meter jauhnya. Dia memegang lunar Shadow Saber di dadanya dengan tangan kirinya. Detik berikutnya, Ying Yue muncul di hadapan Xiao Chen. Postur tubuhnya tidak berubah saat ujung tombaknya mengenai sarung pedang bayangan bulan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jika seseorang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sepertinya Xiao Chen meletakkan pedangnya di dadanya dan Ying Yue sengaja membidik tempat itu. Sial, suara cerah dan merdu bergema di langit. Saat suara ini menyebar, langit dan bumi langsung berubah warna dan menjadi sangat gelap. Energi luar biasa mengalir dari ujung tombak. Awan merah di bawah tahta terus bergejolak. Namun, Xiao Chen terus duduk di singgasana merahnya tanpa bergeming sama sekali. Dia mendorong tangan kirinya ke depan dan mengirim Ying Yue terbang kembali. Xiao Chen berkata dengan lembut, langkah pertama. Ekspresi Ying Yue berubah. Dia memutar-mutar Grand Imperial Spear-nya untuk menggunakannya sebagai tongkat untuk menghancurkan Xiao Chen. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Ying Yue. Tombak Kekaisaran Agung tampaknya memiliki ribuan naga yang mengelilinginya, memberinya kekuatan naga tertinggi saat ia meluncur ke arah Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat naga yang tak terhitung jumlahnya, dia membangunkan 18 tato Azure Dragon di tubuhnya dengan pikiran. Azure Dragon Qi menutupi tubuh Xiao Chen saat tatonya meraung tanpa henti. Mereka sama sekali tidak kalah dengan naga Qi yang telah diwariskan di negara Qin besar selama 10.000 tahun. Sial, Xiao Chen memegang lunar Shadow Saber dengan tangan kirinya. Ujung sarungnya mengetuk tahta, dan 18 Azure Dragon diluncurkan dari tubuhnya. Azure Dragon mengorbit kepala Xiao Chen, menghalangi tombak Ying Yue yang memiliki kekuatan naga yang sangat besar. Xiao Chen berkata dengan tenang, langkah kedua. Ying Yue mengatupkan giginya, dan nyala api keemasan di kedalaman matanya menyala dengan ganas. Api berbentuk naga dengan cepat melingkari Grand Imperial Spear. Tombak itu bergetar, memuntahkan api berbentuk naga emas. Ini adalah salah satu dari 4 naga api yang terkenal. Api ungu murni yang dikaitkan dengan yang mekar di mata kanan Xiao Chen. Demikian pula, lunar True Flame berwarna putih pucat mulai menyala di mata kirinya. Dua api dengan atribut berlawanan muncul entah dari mana bersama dengan api asal mereka. Yin dan yang bercampur menjadi satu. Sebuah Taijutsu terbentuk di depan Xiao Chen. Di bawah kendalinya yang luar biasa, api yang ekstrim dan api Yin ekstrim menyatu dengan sempurna, tidak ada ketidakharmonisan sama sekali. Catatan TL, Taijutsu adalah diagram, simbol Yin-Yang dari Taoisme. Boom! Kedua api itu dengan cepat berenang seperti ikan di Taijutsu. Ketika naga api tirani menabraknya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh sama sekali. Xiao Chen mendorong tangan kanannya ke depan dan cahaya terang muncul dari Taijutsu. Energi yang melonjak membuat api naga emas menjadi percikan api. Langit yang gelap langsung dipenuhi bintik cahaya keemasan, seperti kunang-kunang yang menari di kegelapan. Pemandangan itu sangat indah saat percikan api memudar menjadi ketiadaan. Ketika api naga pecah, Ying Yue memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya langsung berubah sangat pucat. Dia terlihat sangat cantik dan menawan di langit yang berkilauan ini. 3 gerakanmu sudah berakhir, Xiao Chen berkata dengan tenang. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan kedua ikan di Taijutsu yang menyala itu tiba-tiba bertambah besar. Pergi, Xiao Chen berteriak dan Taijutsu melintas di udara. Saat tiba di hadapan Ying Yue, dia memutar tombaknya di depannya, menciptakan penghalang cahaya yang tidak bisa ditembus. Bang, 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 melawan Taijutsu yang menyala-nyala, penghalang cahaya hanya bertahan sebentar sebelum hancur berkeping-keping. Battle armor yang dikenakan Ying Yue langsung rusak. Saat dia memuntahkan seteguk besar darah, sesuatu yang kecil jatuh dari armornya, dan dia melihat benda itu jatuh ke langit. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah pucatnya. Dia dengan cepat mengejar benda itu tanpa menghiraukan tubuhnya yang terluka parah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bagaimana perhatianmu bisa begitu teralihkan dalam perkelahian?
Bodoh. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen dapat menggunakan hukum alam lagi. Saat Ying Yue hendak meraih benda itu, dia mengulurkan tangannya, dan hukum alam yang tak berbentuk dan tak tertahankan menariknya. Xiao Chen menunjuk ke arah dantian Ying Yue dan melumpuhkan kultivasi yang telah dia kerjakan sepanjang hidupnya. Akhirnya, dia menyegel semua meridiannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Hah! Pasukan dari 10.000 sabre sekte akhirnya tiba. Ketika Lan Chou melihat darah menetes dari mulut Xiao Chen, dia bergegas mendekat dan berseru, "Tuan, apakah Anda terluka?" Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan Lan Chou. Dia melemparkan Ying Yue ke arahnya dan berkata, "Mintalah seseorang untuk menjaganya." Kedua ahli istana kerajaan sudah lumpuh. Aku akan menyerahkan sisa rakyat jelata itu padamu. Saya mengharapkan kabar baik Anda sebelum malam tiba. Lan Chou dengan cepat berkata dengan hormat, "Saya mematuhinya dengan mempertaruhkan nyawa saya." Setelah pasukan 10.000 pedang sekte berada jauh, Xiao Chen membuka telapak tangannya dan menepi barang yang dikejar Ying Yue sebelum dia dikalahkan. Sebuah patung besar Kaisar pendiri negara Qin besar berdiri di lapangan latihan yang luas di istana kerajaan negara Qin besar. Patung itu tingginya 1.000 meter dan tampak sangat megah. Kaisar pendiri, Ying Zheng, mengarahkan tombak kekaisaran agung di tangannya dengan ganas ke arah langit, membangkitkan aura yang luar biasa. Catatan TL, Ying Zheng juga merupakan nama asli kaisar pendiri dinasti Qin Tiongkok, Qin Shi Huang. Xiao Chen berdiri di atas kepala patung. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tidak diketahui kapan Xiao Chen memiliki kebiasaan berdiri di tempat tinggi, kapan dia sudah terbiasa berdiri di puncak. Kebiasaan itu memberi Xiao Chen kekuatan untuk berdiri di puncak. Namun, beberapa keraguan muncul saat ini. Xiao Chen memegang patung kayu di tangannya. Gadis yang digambarkan oleh patung kayu itu tersenyum tipis. Dia terlihat sangat cantik dan mengenakan bra merah, dia tampak seperti gadis kecil. Gadis ini adalah putri pertama Ying Ye. Namun, area indah di dadanya telah digosok hingga rata oleh sesuatu. Sebuah patung besar hancur begitu saja. Xiao Chen samar-samar mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu di paviliun pedang surgawi, dia harus membuat patung untuk Ying Yue setiap bulan, karena dia telah menyinggung perasaannya. Selain itu, pakaian dan ekspresinya harus berbeda setiap saat. Dia tidak boleh bermalas-malasan atau berhemat dalam hal itu. Selama waktu itu, meskipun Xiao Chen berkultivasi sangat keras, dia tetap meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas sulit ini. Xiao Chen telah menghasilkan sekitar 10 patung, masing-masing jauh lebih baik dari yang ini. Namun, entah kenapa Ying Yue menyukai yang ini. Patung itu tergeletak di telapak tangan Xiao Chen. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan pikiran. Kebingungan samar muncul di matanya yang tegas. Dia merasakan gangguan dalam pikirannya, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Sesosok melintas di kejauhan dan dengan cepat terbang. Murid Xiao Chen mengerut dan menjadi suram dan keras sekali lagi. Kemudian, dia segera menyembunyikan patung kayu itu di lengan bajunya. Lan Chou berdiri di bawah Xiao Chen sambil berkata dengan penuh semangat, "Tuan, semua harta karun di istana kerajaan telah diperhitungkan. Kami juga menjarah tabungan beberapa klan besar di ibu kota kekaisaran. Kali ini, panen mereka sangat bagus." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Laporkan nomornya." Ada total 50 juta batu roh kelas medial, 200.000 batu roh kelas tinggi, dan banyak pil obat dan herbal, jumlahnya sangat banyak, kami tidak dapat menghitung semuanya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Serahkan." Lan Chou tidak membuang waktu untuk mengeluarkan 10 cincin spasial dan menyerahkannya dengan hormat. Ada terlalu banyak harta karun. Satu cincin spasial berkualitas tinggi tidak dapat menampung semuanya. Bahkan 10 saja tidak cukup, masih ada beberapa item lain-lain yang tidak disertakan. 10 cincin spasial melayang di hadapan Xiao Chen. Lan Chou tahu bahwa dia tidak boleh tinggal di sini, jadi dia segera pergi. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya dan segera mengeluarkan 50 juta batu roh kelas medial. Udara langsung dipenuhi dengan sejumlah besar batu roh kelas medial. Bang! Xiao Chen meraung. 50 juta batu roh kelas medial semuanya meledak pada saat yang sama dan berubah menjadi cairan lengket yang melayang di udara. Sambil berdiri di atas kepala kaisar pendiri negara Qin besar, Xiao Chen membuka tangannya dan cairan energi spiritual berputar menjadi pusaran air, memurnikan dirinya tanpa henti. Pusaran energi spiritual yang sangat besar berputar dengan cepat di udara,
fluktuasi yang melonjak menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Suasana di mana-mana dalam jarak 5 kilometer dari ibu kota kekaisaran terus bergejolak. Angin dan awan terus berubah, menunjukkan fenomena yang luar biasa. Langit sepertinya akan runtuh kapan saja. Siu, gejolak di langit dan bumi berlangsung selama setengah hari sebelum berakhir. Xiao Chen berhasil menyempurnakan 50 juta batu roh kelas medial menjadi pil kecil yang indah. Xiao Chen membuka mulutnya dan menelan pil itu. Saat itu memasuki mulutnya, itu meleleh dan mengalir ke dantiannya, energinya seperti lautan luas. Xiao Chen menutup matanya dan mulai menyempurnakan energinya, memancarkan aura luar biasa ke sekelilingnya. Angin kencang menderu tak henti-hentinya dan kilat menyambar tanpa jeda. Setelah 15 menit, Xiao Chen membuka matanya. Cahaya cemerlang bersinar dari matanya saat dia berkata, saya hanya berjarak sehelai rambut dari alam kaisar bela diri. Setelah saya menggunakan formasi pengumpulan roh, saya seharusnya bisa melewati ambang itu. Xiao Chen tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri termuda dalam sejarah. Bahkan kaisar Guntur dahulu kala tidak akan sebanding dengannya, apalagi kaisar pendiri negara Qin besar di bawahnya. Xiao Chen mendorong kepala patung kaisar pendiri dan mengatur 200.000 batu roh kelas tinggi menjadi formasi pengumpulan roh yang besar. Lalu Xiao Chen duduk di tengah formasi. Garis-garis formasi menyala dan hujan yang terbuat dari energi spiritual turun tanpa henti. Setelah formasi pengumpulan roh habis, saya seharusnya bisa melewati ambang pintu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar menara desolate kuno, cahaya redup menyala di lantai 5. Semua orang dengan cepat memperhatikannya. Tanpa diduga, Chu Chaoyun lah yang menghancurkan liontin gioknya. Chu Chaoyun menyerah pada ujian di gerbang keinginan dan dikeluarkan. Tidak diketahui apa yang dialami Chu Chaoyun di gerbang hasrat. Wajahnya cemberut saat dia mendarat di tanah. Dia mengabaikan semua orang dan langsung meninggalkan Tianwu Plaza. Si Hailong sedikit mengernyit. Dia berkata, hanya ada satu orang yang tersisa. Sepertinya orang itu benar-benar Xiao Chen. Namun, waktu tersisa hanya 15 menit. Jika dia masih tidak keluar, dia akan terjebak di sana selamanya. Seseorang di sampingnya berkata, masih ada peluang. Aliran waktu di gerbang keinginan berbeda dengan di luar. 15 menit bagi kami mungkin merupakan hari baginya. Si Hailong sedikit menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Benar, masih ada peluang. Saya harap dia bisa memahami pelepasan. Begitu dia benar-benar bisa melepaskan, dia akan bisa kembali. Li Xiuzu tersenyum dingin. Bagaimana bisa semudah itu melepaskannya? Keinginannya akan kekuasaan begitu kuat. Sekarang dia tak tertandingi dalam gerbang hasrat, membuat gelombang besar dengan setiap gerakannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya ketika kekuatan semacam itu ada di tangannya? Semakin tenang dia biasanya, semakin dalam dia tenggelam dalam hal ini. Saya yakin dia mungkin membuat terobosan pada kaisar bela diri di sana. Haha, itulah tujuan setiap kultivator. Sekarang dia sudah sampai sejauh ini, apakah dia akan menyerah? Kata-kata Li Xiuzu mungkin sangat kasar tetapi semua orang tahu bahwa itu benar. Tidak mudah untuk melepaskannya ketika kekuatan yang sangat dicari sudah berada di tangan. Tunggu saja, kita akan tahu pastinya dalam 15 menit lagi. Bocah ini tidak pernah keluar. Dia ditakdirkan untuk tetap tenggelam dalam keinginannya selamanya, kata Liu Xiuzu sambil terus tersenyum dingin. Ketika para penggarap di bawah platform yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Chen mendengar ini, ekspresi khawatir muncul di wajah mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gerbang keinginan. Hujan yang terbuat dari energi spiritual turun selama 5 hari 5 malam berturut-turut sebelum perlahan berhenti. Api spiritual datang dari bawah Xiao Chen dan membakar seluruh formasi menjadi abu. Tiba-tiba, Xiao Chen bersinar dengan cahaya kemasan. Pada awalnya, cahaya kemasan tidak terlihat jelas. Namun, ia tumbuh semakin cemerlang. Pakaian, kulit, dan rambut Xiao Chen semuanya menjadi kemasan, mempesona, dan bersinar. Xiao Chen membuka matanya, pupil hitamnya berubah menjadi emas juga. Dia menatap langit tanpa batas dan sebuah gerbang terbuka di ujung langit. Zeng, 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 langkah-langkah perlahan muncul di bawah gerbang, memanjang hingga 1 meter di depan Xiao Chen. Ini adalah jalan menuju alam kaisar bela diri. Puncak budidaya terletak di ujung jalan. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah membuka gerbang dan dia akan berdiri di puncak kultivasi.
Xiao Chen memandangi gerbang yang berkedip-kedip dan cahaya menyala muncul di matanya. Dia bangkit dan mulai menaiki tangga. Baik, patung kayu di lengan Xiao Chen tiba-tiba terjatuh. Ia terjatuh dari tangga untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Tertegun, Xiao Chen perlahan menurunkan kaki yang dia angkat. Mengingat wilayah budidayanya, mustahil patung kayu itu jatuh begitu saja. Satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika kondisi mentalnya terguncang. Bagaimana bisa? Saya selalu fokus pada Dao yang agung. Tekad saya sekuat batu. Saya sudah menunggu puluhan tahun untuk momen ini. Sekarang tujuan saya ada di hadapan saya, bagaimana pikiran saya bisa diganggu? Apakah pada akhirnya aku tidak bisa melepaskannya? Xiao Chen selama ini dengan jelas mengetahui bahwa dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Namun, demi Dao di hatinya, dia tidak ingin memikirkannya, meski dia tahu itu penting. Ini karena mengingatnya mungkin akan kehilangan kekuatan luar biasa ini. Dia tidak mampu untuk bertaruh dalam hal ini, dan tidak mau bertaruh dalam hal ini. Namun, tidak peduli bagaimana Xiao Chen berbohong pada dirinya sendiri, dia masih sangat peduli pada hal-hal yang telah dia lupakan. Tampaknya setelah dia melihat patung Ying Yue, perasaan ini telah meresap ke dalam lubuk hatinya tanpa disadari. Xiao Chen memejamkan mata dan pertempuran hebat terjadi di benaknya. Begitu dia menaiki tangga ini, dia akan bisa tiba di hadapan Dao Agung, untuk berdiri di puncak kultivasi. Namun, saat Xiao Chen mencapai puncak, dia tidak akan pernah mengingat hal-hal yang telah dia lupakan. Jangan tinggalkan penyesalan. Kata-kata ini bergema di benak Xiao Chen. Tidak diketahui dari mana suara ini berasal dan mengapa dia tiba-tiba teringat pada mereka. Jangan tinggalkan penyesalan. Jangan tinggalkan penyesalan. Xiao Chen menggumamkan 4 kata ini pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merasa tercerahkan dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Jika saya benar-benar melupakan sesuatu yang penting dan melangkah ke dalam Dao yang agung, itu akan menjadi penyesalan abadi. Penyesalan ini akan tetap ada, membuat pikiranku tidak sempurna selamanya. Jika kondisi pikiran Xiao Chen tidak sempurna, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak kaisar bela diri. Saya tidak bisa meninggalkan penyesalan apapun di hati saya. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan cahaya keemasan di dalamnya langsung menghilang. Matanya menjadi tenang dan jernih, dan tubuhnya berhenti memancarkan cahaya keemasan. Pada akhirnya, Xiao Chen menyerahkan segalanya, mendapatkan kembali kedamaian dalam pikirannya. Gerbang itu langsung tertutup dan langkah menuju langit menghilang satu persatu. Hanya patung kayu yang tersisa, jatuh ke tanah. Xiao Chen meraih patung itu dan melompat turun. Dengan beberapa kilatan, dia tiba sebelum ruangan tempat Ying Yue dikurung. Dengan tubuhnya tersegel, Ying Yue sangat lemah. Sepertinya angin sepoi-sepoi pun bisa menerbangkannya. Ketika dia melihat Xiao Chen berdiri di luar, dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak mencari Dao Agungmu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Xiao Chen melemparkan patung kayu itu ke Ying Yue. Kemudian, dia menjawab, "Dao yang agung itu penting. Namun, ada beberapa hal yang lebih penting, seperti ini." Ying Yue menangkap patung kayu itu dan menatap Xiao Chen dengan kaget. Dia berkata, "Kamu masih ingat patung kayu ini?" Xiao Chen tersenyum lembut. Ekspresi tegas dan muram yang biasanya muncul di wajah cantiknya kini tampak sangat lembut. Dia berkata, "Saya ingat. Saya tidak akan pernah melupakannya." Saat Xiao Chen mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi ilusi dan perlahan menghilang dari ruang di dalam gerbang hasrat.